dalam suatu situasi tidak perang itu kita tidak boleh membunuh. Situasi di Indonesia mungkin Di sekarang Indonesia itu tidak dalam situasi sekarang aman, katanya kan tidak tidak perang perang. ya. Jadi jangankan untuk membunuh muslim, non muslim juga itu haram. Tempat ibadah dirusak. Bahkan pohon itu haram dirusak. Dalam ajaran Islam jangankan dalam situasi damai, dalam berperang pun kita tidak boleh membunuh sipil, orang sipil, jangan merusak tumbuh-tumbuhan, hewan. Kita itu hanya menghilangkan penghalang dakwah saja. Nah, timbullah opini-opini masyarakat bahwa ajaran-ajaran Islam itu ternyata kebanyakan yang melanggar HAM gitu ya. Kita turun misalnya satu step di bawah jihad misalkan yang sudah dicantumkan di Al-Quran bahwa kita harus menegakkan istilahnya kisos misalkan kan, yang zina itu harus dijilid atau dihukum. Nah, pandangan opini publik khususnya yang umum atau yang awam gitu kan pasti ini melanggar HAM kan. Emang Islam teh ujuk-ujuk neutral atau ujuk-ujuk dijilid atau kuat, ada langkah-langkah apa dulu nih sebelum dilakukan itu teh gitu. Kan bisa jadi orang-orang yang membunuh itu atau bom itu merasa ada ketidakpuasan. Itu kalau di dalam Islam itu adil, orang muslim dan muslim itu dilindungi. Maka inilah akibat sekulerisme tadi yang hukum mungkin ya tidak sesuai, tidak pas yang diterapkan di atas manusia. Munculnya ada ketidakadilan. Maka bermacam-macam kemaksiatan, bermacam-macam berbagai peristiwa itu adalah efek. Itu efek akumulasi dari sebuah sistem yang memang dari akarnya itu demokrasi kan rusak. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ikhwa fillah rahimakumullah. Kembali lagi bersama podcast Dakwah Islam Kafah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang lagi hot-hotnya nih ya. Masalah bom bunuh diri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini narasumber kita sudah kembali lagi dari hadibaannya. Bang Tan, assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya. Langsung ngangkat ke temanya ya Tante. Iya. Nah sekarang kan lagi booming ini, lagi rame-ramenya ngebahas masalah bom bunuh diri dan banyak opini-opini masyarakat mengkaitkan langsung dengan ajaran Islam. Memang pandangan Islam atau menurut sudut pandang Islam tuh memang seperti apa sih mengatasnamakan jihad nih ya, bom bunuh diri itu menurut pandangan Islam tuh seperti apa tuh seharusnya gitu Ya, langsung baik langsung. bahwa di dalam Islam itu kan ada sebuah situasi. Pertama ada situasi perang dan ada situasi damai. Di dalam Islam tentu diperintahkan untuk berjihad, untuk mengagungkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan metode sesuai dengan syariat. Dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu khalifah. Nah, di dalam situasi perang itu sebetulnya fitrah. Baik negara manapun, baik siapapun, itu perang ya intinya saling membunuh. Sekarang Amerika, setiap negara kan mempersiapkan tentara, pasukan. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki pasukan. Nah, ini untuk mewaspadai ketika menghadapi suatu situasi perang. Dan ketika berperang, membunuh kan menjadi sesuatu yang niscaya pasti untuk menghilangkan bahaya yang mengancam negara. Begitupun dalam Islam, ajaran Islam itu kan sesuai dengan fitrah manusia. Maka dalam Islam berperang itu ada, itu jihad. Innal ladzina amanu hajaru wajahadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Dan kita berkewajiban ketika berperang itu untuk menggentarkan musuh dengan apapun, dengan persenjataan, dengan sarana yang agar musuh itu gentar. Dan ini terjadi dalam berbagai negara. Nah, maka dalam situasi perang ini berpendapat para alim ulama untuk menggentarkan musuh itu kan dengan senjata, dengan tank, dengan apa, termasuk bom bunuh diri. Yaitu dalam untuk menggentarkan musuh kan itu sebagian pendapat ulama membolehkan dalam rangka untuk menggentarkan musuh, apalagi untuk melemahkan musuh.
Dulu kan ada di Jawa Barat itu Muhammad Toha, ya Muhammad Toha, yang menjadi sekarang mungkin Nama viral, jalan, menjadi apa itu monumentalnya, bahwa itu menggentarkan gudang misiu Belanda itu, dia mengorbankan dirinya. Itu berarti dalam ajaran Islam bukan bom bunuh diri sebetulnya mah. Emang dalam situasi perang itu seperti itu. Strategi, Strategi untuk menggantarkan musuh. Toh kita juga berperang, mereka juga kan pasti taruhannya nyawa. Kan ketika terjun berperang bukan bermaksud bunuh diri kan, dan pasti berperang itu taruhannya nyawa kan gitu. Begitupun dalam menggentarkan musuh dengan membom gudang persenjataan, dan resikonya pasti juga kuat dirinya akan meninggal, dan itu tidak maksud untuk bom bunuh diri, dalam rangka untuk menggentarkan musuh. Yang kedua, dalam situasi damai itu, maka dalam suatu situasi tidak perang itu kita tidak boleh membunuh. Situasi di Indonesia mungkin sekarang. Di Indonesia itu tidak dalam situasi sekarang faktanya kan tidak perang. Tidak perang ya. Jadi jangankan untuk membunuh muslim, non muslim juga itu haram. Tempat ibadah dirusak. Bahkan pohon itu haram dirusak. Dalam ajaran Islam jangankan dalam situasi damai, dalam berperang pun kita tidak boleh membunuh sipil, orang sipil, jangan merusak tumbuh-tumbuhan, hewan. Kita itu hanya menghilangkan penghalang dakwah saja. Apalagi dalam situasi tidak berperang, termasuk di Indonesia. Dan sekarang ada pemboman di mana-mana, itu tentu itu haram hukumnya. Menurut pandangan Islam itu haram. Karena di Indonesia atau dimanapun kalau situasinya tidak berperang itu haram. Dulu ada bom Bali 1, 2, 3 misalkan. Mengatasnamakan Islam bahkannya. Itu sebetulnya dalam Islam itu haram, tidak ada. Jangankan untuk membom fasilitas yang maksiat, itu tempat ibadah, tempat maksiat saja itu kan tidak boleh, karena dalam tempat itu ada sipil yang tidak terlibat perang, dan emang situasinya bukan perang. Betul. Jadi kalau ada kasus sekarang bom itu sebetulnya emang sudut pandang Islam dalam situasi tidak berperang seperti Indonesia itu haram hukum. Nah bahkan ya dalam kondisi tersebut juga kan opini publik mah tetap aja dibalikin nanti ke sudut pandang agama yang dibawanya si pelaku gitu kan, otomatis baiknya ke Islam deh gitu kan. Nah timbullah opini-opini masyarakat bahwa ajaran-ajaran Islam itu ternyata banyak kan yang melanggar HAM gitu ya. Kita turun misalkannya satu step di bawah jihad misalkan yang sudah dicantumkan di Al-Quran, bahwa kita harus menegakkan istilahnya kisos misalkan kan, yang zina itu harus dijilid atau dihukum. Nah pandangan opini publik khususnya yang umum atau yang awam gitu kan pasti ini melanggar HAM kan. Emang Islam teh ujuk-ujuk nektek atau ujuk-ujuk dijilid atau kuat, ada langkah-langkah apa dulu nih sebelum dilakukan itu teh gitu menurut Islam teh? Betul. Karena kan di dalam Islam itu ada peran seorang kepala negara ketika ingin melaksanakan sebuah ukubat, persangsian ataupun berjihad, itu kan ada metode khas yang tidak boleh dilewati. Jadi harus ada saksi, persaksian, harus ada bukti. Begitupun misalkan di dalam jihad, dalam Islam itu jihad itu hukum perang itu terakhir. Dalam rangka jihad itu menyampaikan Islam. Maka ketika menyampaikan Islam dan Islam itu diterima, ya itu tidak boleh diperangi. Kalaupun ada orang yang misalkan berat untuk menerima Islam, maka ditawari menerima Islam satu. Kalaupun dia menolak, tunduk kepada Islam, tidak lantas diperangi. Itu. Kalau baru terakhir, kalau dia menolak justru memerangi Islam, maka kan itu fitrah. Maka yang diperangi itu ya orang-orang yang menolak Islam. Islamnya, gitu. Dan itu langkah terakhir. Jadi jihad itu enggak langsung perang atau membunuh, enggak. Itu langkah terakhir ketika dakwah ini emang ditolak, dan mereka itu pasti ketika menolak Islam itu menyiapkan secara fisik. Maka wajar kalau Islam itu adalah untuk menghilangkan penghalang dakwah saja, bukan karena agama, bukan karena warna kulit, karena dia menghalangi dakwah nyampe kepada manusia. Sehingga adanya penolakan ini
terhalanglah Islam ini kepada manusia, maka wajar penghalang ini dihilangkan, kan gitu. Itu mungkin jadi salah kalau ada pemahaman bahwa jihad itu langsung membunuh, itu salah. Jadi kalaupun dalam perang, kalau misalkan karena kebencian, karena kan dulu Sayyidina Ali pernah Iya. kita ini membunuh, dia diludahi, kan gak jadi membunuhnya karena masuk Ada unsur dendamnya. orangnya. Samaran. Jadi jelas bahwa jihad itu bukan karena benci pada agama, bukan benci kepada keturunan atau suku bangsanya, tetapi dia itu hanya menghalangi masuknya dakwah Islam pada manusia. Walaupun misalkan Islam masuk kepada manusia belum tentu menerima, kan manusianya juga. Tetapi ini dihalangi, itulah yang jadi masalah diperangi itu gitu. Ini ada pemahaman. Nah, sekarang ada frame negatif. Ya pertama kan sudut pandang yang berbeda, apalagi war on terrorism. Si George Bush, Bushnya 2000 seberapa eta teh hiji? 2000 WTC World Trade Center kan nya eta. Maka World of Terrorism itu menjadi politik kapitalis untuk memerangi Islam. Maka ketika ada isu terorisme pasti itu ditujukan kepada Islam. Nah, untuk mencoreng Islam itu sulit karena Islam itu lama dia. Kalau tidak situasi perang itu tanpa kekerasan. Nah, untuk mencari celahnya ya main ini bom. Dan bisa jadi kan kalau yang dituduh mereka memiliki opini bahwa bom bunuh diri itu bukan ajaran Islam. Betul. Kalau bukan ajaran Islam berarti bukan ajaran Islam, berarti di luar Islam. Maka pelakunya bisa jadi adalah kan mereka sepakat bahwa bom bunuh itu bukan ajaran Islam. Berarti bukan ajaran Islam ya mungkin nggak tahu. Maka pelakunya bisa jadi nih orang Islam yang bodoh. Sekarang mah jangan untuk mengalihkan bom gitu. Untuk murtad saja gampang asal dikasih uang bisa jadi orang itu bodoh terhadap Islam. Yang kedua ya walau alam fitnahan terhadap Islam kan gitu. Jadi pelaku yang penting adalah itu bukan ajaran Islam. Tetapi mengapa tahu bukan ajaran Islam yang dituduh Islam? Kan liar kan gitu. Itu mungkin ya ini mah karena menurut dari WTC itu adalah program untuk memerangi Islam. Ya tadi kalau menanggapi opini publik yang misalkan simpel ya, tadi kayak misalkan menghukumi si pencuri, kenapa sih harus dengan potong tangan? Apa langsung potong tangan atau gimana? Misalkan kita ngambil salah satu contohnya pencuri. Kalau menanggapi memproses seorang mencuri dalam Islam itu seperti apa tadi? Untuk istilahnya untuk merubah opini masyarakat nih, kalau misalkan Islam tuh tidak melanggar HAM sama sekali gitu. Iya. Ini kan keimanan bahwa Islam itu dari Allah. Allah memahami tentang kebutuhan manusia. Yaitu pertama memuaskan akal, menenteramkan jiwa dan sesuai dengan fitrah manusia. Itu Islam. Pertama ketika ada orang yang mencuri, kan kita sakit hati. Misalkan aya kursi butut dihareupeun dipaok dan nyeri hati. Sok we, padahal teu dipake tapi pas dipaok mah nyeri hati gitu. Maka dalam Islam ada hukuman, tetapi ada proses tahap-tahapan. Pertama, nisob. Jadi mencuri itu adalah, contohnya ada nisob, itu rubu dinar, seperempat dinar. Kurang lebih seperempat dinar berapa ini teh bah? 500 nyabahnya? 500. Itu 500, seperempat dinar, sedinar teh 1,1 gram. 1,1 gram, satu dinarnya. Enggak, 4,4 gram satu dinar, berarti rubu dinar itu 1,4 taruhlah lamun berarti 1.100.000. Nah, kalau mau mencuri di bawah itu enggak dipotong. Kalau yang lebih itu dipotong, tetapi proses juga. Jadi ada saksi. Jadi saksinya 4 orang yang adil, yang belum pernah menjadi saksi palsu. Karena orang yang pernah menjadi saksi palsu kan kesaksiannya sudah dihilang. 4, kalaupun ada yang menyaksikan 3 ya enggak memenuhi syarat kan gitu, batal. Itu jadi harus ada pengadilan di pengadilan. Jadi ada qadhi qudot gitu. Jadi enggak serta merta langsung dieksekusi. Dieksekusi itu terakhir. Nah, ada 4 saksi, lantas ditanya mengapa anjeun tembak mau
saya itu kelaparan, enggak dipotong, diberi justru bangsat itu diberi dahar. Gitu. Enak. Karena alasannya kan ekonomi, justru yang berdosa itu adalah pemimpin. Jadi langsung jebret, Sejahtera. makanya alasan untuk bermaksiat di antara mencuri atau berzina itu dihilangkan. Jadi tidak ada alasan untuk bermaksiat. Jadi eksekusi itu terakhir. Diberi gawe engus, ekonomi makmur, terus mau kene baru gitu. Prosesnya lama. Dan yang itu sesuai dengan fitrah manusia, karena orang yang mencuri jengkelna kacida amakna kan gitu, maka dalam Islam dipotong yang kiri dulu. Itu mungkin. Nah, terus kalau misalkan berarti kan tadi masalah jihad sudah gitu kan. Masalah eksekusi terhadap pencuri ada gitu kan. Nah, apakah si metode-metode ini teh ketika di masyarakat teh timbullah karena ujung-ujung kesepakatan masyarakat atau misalkan diumumkan di masjid hayu jihad atau kumaha dan istilahnya sebagai pelaksana teh kuluna saha sih yang melaksanakan Kewajiban tadi, itu kewajiban tadi teh gitu. Kan di dalam Islam ada kewajiban individu, sholat, zakat, saum. Cuma bisa pribadi langsung, lebih baik berjamaah misalkan. Saum lah berjamaah bisa ngan hese saum berjamaah mah. Gitu nak utah kadua kabeh utah ke ciri saum kan hese. Terus ada yang secara itu individu harus berjamaah. Kewajiban yang harus berjamaah seperti Jumatan, Idul Fitri kan nggak bisa Jumatan sorangan gitu. Assalamualaikum wa mustamina. Bahkan ada batas minimal yang dibuat 4, 12, ada 40 itu intinya harus berjamaah. Dakwah berjamaah. Susah antum kan bertanya ke saya, ayah saya, nah perlu nanya saya, nah itu kan gelong karena. Yang ketiga ada amal negara, termasuk tadi jihad, ukubat, kisos dan sebagainya. Jihad itu adalah komando negara. Jadi kalau individu jojo jihadan komando itu enggak punya hak. Yang mengombandai itu adalah khalifah. Dalam Islam kan khalifah. Ada amirul jihad. Itulah yang menentukan perang dan tidak berperangnya itu adalah kepala negara. Jadi bukan individu. Maka tadi kembali lagi ada orang yang sembarangan itu salah pemahaman. Marukana gitu. Melaksanakan jihad itu bisa sendiri. Kecuali tadi dalam kondisi perang, dan yang menentukan kondisi perang siapa? Perang dan tidaknya adalah sebuah negara. Jadi jihad itu adalah amal daulah yang di atas komando negara kan gitu. Maka dalam Islam ada tentara reguler dan tentara sukarela. Reguler itu yang digaji di perbatasan, ada ribat gitu. Ada sukarela kaum muslimin gitu. Jadi itu negara termasuk kisos, termasuk tadi qat'u syarik, memotong qat'u yadi syarik, memotong tangan pencuri. Itu negara, enggak bisa kita mawara gaji, komo kura gaji mah teu meunang. Ku bedog bisa pembaksat manusia apalagi sekarang yang diduruk. Nah, inilah ya yang dibakar kan itu sesuai tidak sesuai dengan fitrah dan tidak sesuai dengan Islam. Mengapa ini bisa terjadi? Pertama, mereka itu tidak puas dengan hukum yang ada berarti. Main hakim sendiri, aya nu diduruk, aya dialungkeun, aya dikarungan, untung jadi tiir bujur ge. Gitu kan. Ngarang kan jadinya bahaya. Ini menunjukkan bahwa inilah fakta. Kalau dalam Islam itu sudah dikat mata rantai kemaksiatan itu. Jadi apalagi tadi ada teroris itu berarti menunjukkan bahwa sudah tidak percaya lagi mungkin sebagian masyarakat terhadap penyelesaian, baik itu kecemburuan sosial, baik itu tentang ketimpangan keadilan. Kan bisa jadi orang yang membunuh itu atau bom itu merasa ada ketidakpuasan. Itu kalau di dalam Islam itu adil, orang muslim dan muslim itu dilindungi. Maka inilah akibat sekulerisme tadi yang hukum mungkin ya tidak sesuai dengan tidak pas yang diterapkan di atas manusia. Munculnya ada ketidakadilan. Maka bermacam-macam kemaksiatan, bermacam-macam berbagai peristiwa itu adalah efek. Itu efek akumulasi dari sebuah sistem yang memang dari akarnya itu demokrasi kan rusak. Maka dalam Islam itu khilafah itu kan, kalau khilafah itu riasatul ammah lil muslimin, pemimpinan umum bagi umat Islam. Jadi umat Islam itu disatukan, dihijikeun.
orang Palestina, orang Suriah kemana wae itu sebagai muslim disatukan kan gitu. Jadi kalau ada perbedaan silahkan, tetapi jangan memecah persatuan, saling menghormati. Kalaupun ada perbedaan berbahaya bisa memecah belah persatuan, maka khalifah turun tangan. Itu. Terus litanwi ahkamil islamiyah, untuk menerapkan hukum Islam. Sekarang ketidakadanya khilafah, hukum Islam kan tidak berjalan. Jadi hilang semuanya. Islam terpecah belah, sekarang separatisme. Tidak adanya khilafah, persatuan Islam hilang. Jadi di dalam Islam itu ada pertama perbuatan yang bisa dilakukan secara individu seperti sholat, zakat, saum, dan walaupun afdoliyahnya itu berjamaah. Yang kedua bisa dilaksanakan dan harus dilaksanakan berjamaah seperti Jumatan, Idul Fitri. Yang ketiga itu amal negara, tidak bisa dilakukan oleh individu atau kelompok, tapi oleh negara. Di antaranya seperti tadi jihad, qat'u yadi syarik, ukubat yang lainnya. Tidak bisa kita seorang muslim ujug-ujug memotong ketika ada yang mencuri atau mengkoordinir jihad, tidak. Ini adalah harus kewajiban haknya sebagai kepala negara kan gitu. Nah sekarang ini banyak umat Islam salah memahami, ketika Allah memerintahkan jihad dia secara bisa seolah-olah bisa langsung melakukan mobilisasi. Itu tidak bisa, karena yang berhak menentukan maju dan tidaknya itu sebuah pasukan, bahkan membentuk pasukan itu adalah negara. Nah maka ada sebuah pemahaman yang salah tadi, ada bom bunuh diri mengatasnamakan Islam ataupun yang lainnya. Jadi kesannya umat Islam itu takut sama agamanya sendiri. Gitu ya. Padahal ini salah pemahaman kan gitu. Maka dan ini fakta, mungkin mengapa terjadi berbagai kasus itu adalah karena ada yang mencuri diduruk, dituk-tuk, di karungan, misalkan dicekek gimana. Karena ini ada sebuah ketidakpuasan terhadap hukum mungkin yang ada. Ya, kalau puas mah cicing. Seperti dulu kasus dalam khilafah itu ketika ada yang mencuri ditek-tek kan puas hati teh. Hayang joget, hayang mau joget mah ya dendam kan gitu. Karena puas. Tapi coba kalau yang membunuh, dibunuh lagi kan cocok. Maka anak keluarganya tidak ada dendam. Sekarang mah di penjara, dipotong deui, ditebus keluar deui, maeh deui, geus maeh pabaliut pokoknya. Maka wajar ada kasus-kasus seperti tadi. Ada bom itu mungkin salah satunya ada ketidakadilan. Merasa diskriminasinya terhadap dia, maka terjadilah berbagai cara menghalalkan segala cara. Nah, ini mengapa efek di sebuah sistem hukum buatan manusia ini terapkan atas manusia, maka tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka kalau khilafah itu adalah menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam itu jang Islam. Mau mungkin Islam bakal ngarusak jalma Islam kan gitu kan lieur. Maka lamun umat Islam sieun ku Islam lieur kan gitu. Kan Islam teh jang Islam. Mau mungkin ngabunuh umat Islam. Kan gitu. Itu mungkin. Maka eksekusi khilafah ini penting. Riasatul ammah kan khilafah teh kepeueun umum lil muslimin bagi kaum muslimin. Jadi hijikeun disatukan umat Islam teh tidak berpecah belah walaupun warna kulit beda. Misalkan didinya hideung abi bodas kan beda kan baliknya abi bodasinya hideung kan gitu. Tapi disatukan. Baik suku mana, suku Irian, Asmat, Dani, Jawa, Jebra, Romeheun dihijikeun kan gitu. Sekarang kan efek tidak adanya khilafah umat Islam terpecah belah. Saudaranya dibantai hare-hare diam itu mah batur. Sekarang ada separatisme di Indonesia, di kita saja kan ada OPM, terus RMS memecah, ingin memisahkan Timur Timur geus ti heula. Bahkan beda dukungan mengbal pasea gelut. Beda sekolah tawuran. Kan ini cikal bakal perpecahan. Dalam khilafah itu enggak mungkin seperti itu. Yang kedua, litanwi ahkamil islamiyah, menerapkan syariat Islam. Mengapa sekarang tidak terap hukum Allah Subhanahu wa taala pada kita mayoritas Islam? Karena tidak ada khilafah. Diganti dengan sistem demokrasi. Yang ketiga, hamlud dakwah ilal alam, mengemban dakwah Islam ke seluruh alam. Jadi bukti adanya khilafah ya kita Islam. Mungkin kalau tidak ada khilafah ayeuna teh meureun urang agama teuing nanahaun kan gitu. Adanya Islam, adanya khilafah, Islam lewat Wali Songo. Wali Songo itu eueuh bangsa Indonesia eueuh. Semua juga orang Arab jeung tinggal. Mun ayakeun jumenengkeun sih karena bahasa Arab. Tapi seolah-olah Islam itu ada Islam milik Indonesia, padahal Islam itu asalnya kan dari
sana. Itu mungkin. Nah sekarang ketika tidak ada khilafah, Islam itu tidak menyebar, bahkan cenderung malah murtad. Sekarang ada ngetren murtad kan gitu, ngeri. Jadi solusinya adalah pemahaman yang salah. Ketidakadanya khilafah ini Islam terus tergerus, terdekri, nah apa itu? Terdiskriminasi. Fitnah terus kan gitu. Karena Islam itu tidak ada junah. Jangankan untuk membela saudaranya, untuk melawan fitnahan saja, untuk menghadang fitnahnya saja itu sudah kelabakan umat Islam itu ketika tidak ada benteng. Itu mungkin. Insya Allah. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan tadi opini masyarakat terbuka ya sekarang ya, bahwa Islam itu tidak seburuk yang dibayangkan, itu tidak sebenarnya yang dibayangkan. Ya mudah-mudahan menonton YouTube ini, amin, dan like subscribe-nya kan gitu. Gitu. Ya Bah ya. Ya mungkin segitu saja yang bisa disampaikan pada malam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa sedikitnya membuka pola pikir kita lah ya, merubah pola pikir kita sebagai umat Islam, bahwa Islam memang tidak sengeri yang dibayangkan. Ya betul tadi kata Pak Ustadz bahwa syariat Islam itu diciptakan untuk umat Islam. Jadi jangan takut, karena syariat Islam itu tidak mungkin mencelakakan umat Islam gitu ya Tad ya. Iya. Nah, itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa dukung dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe channel kami. Mudah-mudahan channel ini berkembang sesuai dengan harapan kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.